Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 78. Al-qismu thalithu, jenis yang ketiga, an yakuna ta'arudu baina 'amin wa khasin. Ketika pertentangan dalil terjadi antara dalil yang umum, terjadi antara dalil yang 'am dengan dalil yang khas. Tentang definisi 'am dan khas silakan merujuk kembali kepada bab-bab sebelumnya tentang umum dan khusus. Fa yakhassasu al-'amu bil khassi. Kalau terjadi pertentangan antara dalil umum dan dalil khusus, maka dalil yang umum ditaksis atau dikecualikan dengan dalil khusus. Mithaluhu, contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima saqat as-sama'u al-ushuru. Hasil pertanian yang diairi oleh air hujan dari langit, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Ini dalil yang pertama. Wa qauluhu, dalil yang kedua, laisa fi ma duna khamsati awsaqin shadaqatun. Hasil pertanian yang jumlahnya kurang dari 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Perhatikan hadis yang pertama, sifatnya umum. Semua hasil pertanian yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Hadis yang kedua, sifatnya khusus, yaitu menyatakan bahwasanya kalau hasil pertanian di bawah 5 wasak, tidak ada zakatnya. Fayakhassasul awwalu bitsani. Maka hadis yang pertama ditaksis, dikecualikan dengan hadis yang kedua. Wala tajibu zakatu illa fima balagha khamsata awsaqin. Maka tidak wajib zakat kecuali kalau hasilnya mencapai 5 wasak atau lebih. Baik dia diairi oleh air hujan atau air irigasi. Kalau di bawah 5 wasak, maka tidak ada zakatnya. Kemudian al-qismur rabi', jenis yang keempat, an yakuna ta'arudu baina nassaini ahaduhuma a'ammu minal akhari min wajhin. Pertentangan antara dua dalil, yang mana salah satunya lebih umum daripada yang lainnya dari satu sisi. Wa khassu min wajhin, dan lebih khusus dari sisi yang lain. Dari satu sisi dia lebih umum, tapi dari sisi yang lain dia lebih khusus. Falahu thalathu halatin. Maka untuk kasus seperti ini ada 3 keadaan. Al-awwal, yang pertama, an yaquma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhari fayukhassasu bihi. Terdapat dalil lain yang mentaksis, yang mengkhususkan atau mengecualikan dalil yang umum dari kedua dalil tersebut. Kalau memang ada dalil lain, berarti dalil yang ketiga yang mentaksisnya, maka dalil yang umum ditaksis, dikecualikan. Mithaluhu, contohnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan para laki-laki yang meninggal kemudian mereka memiliki istri, yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Maka para istrinya itu menunggu, artinya memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Wa qauluhu, dalil yang kedua, Allah Ta'ala berfirman,
wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Fal-ula khasatun fil mutawaffa anha. Ayat yang pertama sifatnya khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Amatun fil hamili wa ghairiha. Namun bersifat umum untuk semua wanita, baik yang hamil atau tidak. Maka ada sisi khususnya dan juga ada sisi umumnya. Wa thaniyatu khasatun fil hamili. Sedangkan ayat yang kedua, ini sifatnya khusus, bicara tentang wanita yang hamil. Amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Dan bersifat umum, baik wanita yang ditinggal mati suaminya ataupun bukan, ataupun dicerai misalnya. Lakin dalla dalilu ala takhsisi umumil ula bithaniyati. Namun terdapat dalil bahwasanya ayat yang pertama itu dikecualikan dengan ayat yang kedua. Wa dzalika anna Sabi'atal aslamiyata wada'at ba'da wafati zawjiha bilayalin. Itu sebuah hadis tentang seorang sahabiah namanya Sabi'ah al-Aslamiyah, yang mana beliau melahirkan setelah suaminya meninggal beberapa malam. Fa'adhina lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Sabi'ah al-Aslamiyah untuk menikah lagi. Wa ala hadza fatakunu iddatul hamili ila wad'il hamli. Oleh karena itu maka iddahnya wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Sa'un kanat mutawaffan anha am ghairuha. Baik dia ditinggal mati suaminya ataupun bukan. Ya, kita lihat di sini ayat yang pertama dikhususkan oleh ayat yang kedua. Ayat yang pertama mengatakan wanita yang tinggal mati suaminya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Namun dikecualikan kalau dia sedang hamil. Kalau dia sedang hamil maka masa iddahnya bukan 4 bulan 10 hari. Namun sampai dia melahirkan. Namun ayat yang kedua tidak dikhususkan oleh ayat yang pertama. Artinya wanita yang hamil masa iddahnya tetap sampai melahirkan, walaupun dia ditinggal mati suaminya. Jadi tidak dikecualikan oleh ayat yang pertama. Wanita yang hamil tidak dikatakan iddahnya 4 bulan 10 hari kalau dia ditinggal mati suaminya, tidak. Kenapa demikian? Karena ada dalil yang ketiga, yaitu hadis tentang Sabi'ah al-Aslamiyah, yang jelas menunjukkan bahwasanya ayat yang pertama dikecualikan oleh ayat yang kedua, yaitu wanita yang ditinggal suaminya kalau dia hamil maka iddahnya bukan lagi 4 bulan 10 hari, namun ketika melahirkan. Ya, karena Sabi'ah al-Aslamiyah itu ditinggal mati suaminya, kemudian melahirkan, jedanya hanya beberapa malam, belum sampai 4 bulan 10 hari. Tapi Nabi sudah izinkan untuk menikah lagi. Kemudian keadaan yang kedua, wa illam yakum dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhari. Kalau tidak terdapat dalil yang mentaksis atau mengecualikan salah satunya, maka amala birrajihi, maka kita amalkan yang lebih rajih, yang lebih kuat di antara keduanya. Mithalu dzalika, contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang pertama. Wa qauluhu, dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu.
tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka lihat dua hadis ini nampak bertentangan. Yaitu ketika seseorang masuk masjid setelah subuh atau setelah asar, apakah dia tetap sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ataukah tidak boleh? Hal awwalu khasun fi tahiyatil masjidi amun fil waqti. Hadis yang pertama itu sifatnya khusus tentang tahiyatul masjid, tapi sifatnya umum dari segi waktunya. Tidak disebutkan waktunya kapan. Yang penting ketika masuk masjid maka sholat 2 rakaat. Wathani, yang kedua, khasun fil waqti amun fis salati. Dalil yang kedua atau hadis yang kedua sifatnya khusus terkait dengan waktunya, yaitu setelah subuh dan setelah asar. Tapi sifatnya umum tentang sholatnya, artinya semua sholat yashmalu tahiyatul masjidi wa ghairaha, termasuk sholat tahiyatul masjid dan juga sholat yang lainnya. Lakin ar-rajiha takhsisu umumi tsani bil awwali. Namun pendapat yang rajih adalah mentakhsis keumuman hadis yang kedua dengan hadis yang pertama. Fatajuzu tahiyatul masjidi fil awqatil manhi an umumi salati fiha. Maka dibolehkan untuk melakukan salat tahiyatul masjid pada waktu-waktu terlarang salat. Wa inna marrajahna dzalika li'anna takhsisa umum tsani qad thabata bi ghairi tahiyatil masjidi. Kami kuatkan demikian karena mentakhsis atau mengecualikan keumuman hadis yang kedua ini sahih terjadi pada sholat-sholat selain tahiyatul masjid. Ka qada'il mafrudati, seperti sholat qada, mengqada sholat wajib, dibolehkan pada waktu-waktu yang terlarang. Wa i'adatil jama'ati, atau mengulang sholat jamaah. Fadha'ufa umumuhu, maka sifat keumumannya menjadi lemah. Ya, karena ternyata ada sholat yang dibolehkan di waktu yang terlarang, seperti mengqadha sholat wajib atau mengulang sholat jamaah. Maka demikian juga dibolehkan sholat tahiyatul masjid. Keadaan yang ketiga, wa illam yakum dalilun wal murajjihun litakhsisi umumi ahadihima bitsani. Tidak terdapat dalil dan juga tidak terdapat faktor penguat untuk mentakhsis keumuman dalil yang pertama dengan yang lainnya. Maka wajib al-amalu bi kullin minhuma fima la yata'aradani fihi. Maka wajib untuk mengamalkan kedua dalil tersebut dengan suatu keadaan yang membuat mereka tidak saling bertentangan. Wa tawaqqufu fi surati allati yata'aradani fiha. Dan wajib tawakuf kalau tidak ada keadaan kecuali mereka pasti bertentangan. Lakin la yumkinu ta'arudu baina nusuzi fi nafsi al-amri ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u. Namun sebenarnya tidak mungkin terjadi pertentangan di antara nas, di antara dalil fi nafsi al-amri secara hakikatnya, ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'u, sehingga ditemukan keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengkompromikan dua dalil. Wala naskhu, dan juga tidak terjadi nasakh. Wala tarjihu, dan tidak bisa dirojihkan. Sebenarnya tidak ada keadaan seperti ini. Tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinasakh, dan juga tidak bisa dirojihkan. Fi nafsil amri, dalam hakikat sebenarnya. Li'anna nususa la tatanaqadu. Karena nas-nas syariat atau dalil syariat tidak mungkin saling bertentangan secara hakikatnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa ballagha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan telah menyampaikan semuanya. Walakin qad yaqa'u dzalika bihasabi nadharil mujtahidi li kusurihi. Namun pertentangan itu nampak terjadi
dari sisi pandang seorang mujtahid, orang yang berusaha untuk menyimpulkan hukum, liqusurihi, karena keterbatasan ilmu mereka atau ilmu kita. Ini sebagaimana sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya dalil itu hanya nampak bertentangan, tidak bertentangan secara hakikatnya. Dalil nampak bertentangan karena terbatasnya ilmu kita. Wallahu a'lam. Ini bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.